Gadis SMA ini tak sadar, pria yang diam-diam ia dambakan ternyata adalah kekasih ibunya sendiri. Pertemuan singkat yang perlahan menyeretnya ke dalam hubungan cinta segitiga antara dirinya, dia, dan ibunya. Awal film memperlihatkan sosok seorang janda cantik bernama Libai yang hidup bersama putri semata wayangnya bernama Abi, seorang siswi SMA. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasa. Sepulang sekolah, Abi dijemput oleh teman lelakinya, Gabo, yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol. Namun terlihat jelas raut kesal di wajah Abi, karena Gabo datang terlambat menjemputnya. Ba't ngayon ka lang? Tara. Ito naman, Saan mo? init-init na naman ako. Saat makan siang bersama sang ibu, Abi tiba-tiba membuka obrolan dengan mempertanyakan soal cinta. Libai yang merasa topik tersebut terlalu dini untuk anak seusia Abi, langsung menasihatinya agar lebih fokus pada pendidikan dibandingkan urusan perasaan. Abi pun menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat berpacaran, apalagi ia memang belum memiliki pacar. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Gabo tidak lebih dari sekadar seperti kakak dan adik. Dari sikap Libai, terlihat jelas bahwa ia masih menyimpan trauma untuk kembali menjalin hubungan setelah perceraiannya dengan ayah Abi. Boyfriend na eh. Sigurado ka? Sementara itu, di sekolah, status Abi yang masih sendiri dan minim pengalaman soal cinta justru sering membuatnya menjadi bahan ejekan teman-temannya. Hingga suatu hari, setelah semua temannya pergi, Abi yang sendirian di halte sambil menikmati es krimnya, tanpa sengaja menjatuhkannya. Saat ia hendak membersihkan diri, tiba-tiba seorang pria dewasa mengulurkan sapu tangan kepadanya. Dengan sikap tenang dan lembut, pria itu meminta Abi membersihkan noda es krim di wajahnya menggunakan sapu tangan tersebut. Tanpa banyak bicara, pria itu lalu pergi begitu saja, tanpa memperkenalkan namanya. Mukhang kailangan mo nito. Baka mamansyahan yung damit mo. Salamat po. Tak lama setelah kejadian itu, Gabo akhirnya datang menjemput Abi. Meski singkat, pertemuan tak terduga dengan pria misterius tersebut justru membekas di pikiran Abi. Sejak saat itu, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang pria itu. Keesokan harinya, Abi kembali datang ke tempat yang sama, dengan harapan bisa bertemu lagi dengan pria tersebut. Namun harapan itu pupus, karena pria itu tak kunjung muncul. Tak lama kemudian, Gabo datang dan seperti biasa mengantar Abi pulang. Setelah sampai di rumah, Abi pun meminta izin kepada ibunya untuk keluar bermain sepeda. Di saat itu, Libai sebenarnya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan putrinya. Namun ia memilih menunda pembicaraan tersebut hingga Abi kembali. Saat Abi sedang asik bersepeda, sebuah insiden membuatnya terjatuh di tengah jalan. Beruntung, pria yang sebelumnya memberinya sapu tangan kebetulan melintas dan langsung menolongnya. Dari situlah Abi akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut bernama Jerry. Kehadiran Jerry kembali membuat hati Abi berdebar. Apalagi setiap perkataannya terdengar tenang dan sering diselipi kutipan ayat Alkitab yang membuatnya tampak bijaksana. Setelah memastikan Abi baik-baik saja, Jerry pun berpamitan. Di tempat nongkrong biasanya, Abi tanpa sengaja bertemu Gabo. Dan di sanalah Gabo akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Namun Abi menolak dengan halus, karena sejak awal ia sudah menganggap Gabo seperti kakaknya sendiri. Tak lama setelah itu, saat Abi tiba di rumah, ia dikejutkan oleh kehadiran Jerry di sana. Fakta mengejutkan pun terungkap, Jerry ternyata adalah kekasih dari Libai, ibunya sendiri. Libai kemudian memperkenalkan Jerry secara resmi kepada Abi, sekaligus memberitahu bahwa Jerry akan tinggal bersama mereka. Hal ini justru membuat Abi merasa kecewa dan kesal, karena selama ini ia sama sekali tidak mengetahui hubungan tersebut. Hingga malam tiba, Abi hanya bisa terdiam di kamarnya, mendengar kebersamaan ibunya dan Jerry dari balik dinding.
Perasaan Abi pun semakin bercampur aduk ketika ia tanpa sengaja melihat Jerry dari kejauhan dalam situasi yang membuatnya salah tingkah. Di sisi lain, Gabo mulai menyadari ketertarikan Abi pada pria yang jauh lebih dewasa. Bahkan ia menertawakan Abi saat mengetahui bahwa pria tersebut adalah kekasih ibunya. Meski begitu, rasa cemburu jelas terlihat dari sikap Gabo. Singkat cerita, kehadiran Jerry sebagai seorang pendakwah semakin membuat Levi yakin bahwa ia adalah sosok yang baik dan layak dipercaya. Hingga suatu hari, Levi harus pergi ke luar kota untuk urusan bisnis dan memutuskan menitipkan Abi kepada Jerry. Jerry pun menerima tanggung jawab tersebut dengan tegas, bahkan mulai berperan layaknya figur ayah bagi Abi. Ia memperlakukan Abi dengan perhatian yang berlebihan, membuat batas antara kepercayaan dan perasaan menjadi semakin kabur. Hingga suatu malam, Abi berada di titik kebingungan terbesar dalam hidupnya. Namun tanpa diduga, Gabo melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia saksikan. Ia memilih pergi tanpa berkata apapun, sementara Abi menyadari bahwa rahasia itu tidak lagi aman. Abi pun diliputi ketakutan, takut semuanya akan terbongkar dan melukai hati ibunya. Jerry berusaha menenangkan Abi, meyakinkannya bahwa selama semua tetap dirahasiakan, tidak akan ada yang terluka. Setelah mencapai kesepakatan, mereka pun memilih menutup rapat kejadian tersebut. Pagi harinya mereka pun mengulangi lagi kisah seperti semalam. Namun ternyata, Levi pulang lebih cepat dari rencana. Tanpa curiga sedikit pun, ia justru menyiapkan sarapan dengan penuh kehangatan. Di siang hari, Abi kemudian menemui Gabo di tempat biasa mereka bertemu, berusaha memastikan rahasia itu tetap terkunci. Beberapa waktu kemudian, sepulang sekolah, Abi kembali merasa cemburu melihat kedekatan ibunya dengan Jerry. Jerry yang memahami perubahan emosi Abi, diam-diam mendekatinya dan kembali memengaruhi pikirannya. Hingga suatu pagi, saat mereka sarapan bersama, Jerry mengutarakan niatnya untuk pergi berdakwah ke kota lain selama beberapa hari. Namun sebelum kepergiannya, Abi yang sejak tadi terlihat pucat, tiba-tiba terjatuh dan pingsan di dekat meja makan. Setelah sadar, Abi akhirnya mengungkapkan kenyataan mengejutkan bahwa dirinya sedang hamil. Pengakuan kehamilan yang sama sekali tak terduga ini tentu langsung memicu amarah sang ibu. Levi begitu kecewa melihat putrinya harus menghadapi kehamilan di usia muda. Karena kejadian itu mengingatkan dengan dirinya sendiri yang pernah ia alami di masa lalu. Gabo pun menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan menikahi Abi, karena ia benar-benar mencintainya. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Levi menuntut Gabo untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Karena dia tidak tahu yang sebenarnya, padahal pacarnya sendiri, yaitu Jerry yang menghamili putrinya. Levi kemudian menetapkan syarat bahwa pernikahan baru akan dilakukan setelah Abi dan Gabo berusia 18 tahun. Selain itu, Gabo diwajibkan tinggal bersama mereka mulai saat itu. Sementara itu, Jerry yang sebenarnya adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung Abi, terus berpura-pura suci dan seolah tidak mengetahui apapun. Namun kehadiran Gabo di rumah itu justru membuat Jerry gelisah dan terbakar oleh rasa cemburu, hingga akhirnya ia mencoba memanfaatkan situasi dengan mengajak Abi kabur bersamanya. Keesokan harinya, saat Gabo sedang bekerja, ia tanpa sengaja melihat seorang ibu menghadang Jerry yang sedang mengendarai sepeda motornya. Ketika upaya menghentikannya gagal, wanita tersebut kemudian meminta tumpangan kepada Gabo. Dari pertemuan inilah, Gabo mulai mengetahui sisi gelap Jerry yang sebenarnya. Gabo lalu mempertemukan wanita tua itu dengan Levi yang sedang berbelanja di pasar. Di sanalah terungkap kelakuan buruk Jerry, yang selama ini kerap memanfaatkan kedok sebagai pendakwah untuk mendekati dan merusak kehidupan anak-anak gadis di rumah-rumah yang ia singgahi. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Gabo untuk membongkar rahasia hubungan terlarang antara Jerry dan Abi yang ternyata juga menjadi salah satu korban kebejatan Jerry. Sementara itu, Jerry terus memaksa Abi agar ikut kabur bersamanya. Namun Abi menolak mentah-mentah karena ia tidak ingin kembali mengecewakan ibunya. Tak lama kemudian, Levi dan Gabo tiba di rumah dan langsung meluapkan amarah mereka kepada Jerry. Keributan pun tak terhindarkan. Sayangnya, kekacauan itu membuat Abi ikut menjadi korban saat ia berusaha melindungi ibunya.
Di tengah kekacauan tersebut, Jerry berhasil melarikan diri dari rumah itu. Beberapa waktu berlalu, terlihat Gabo duduk sendirian di tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Abe. Kini penampilannya tampak lebih rapi, mengenakan seragam sekolah. Ternyata Libai telah mengangkat Gabo sebagai anak angkat dan membiayainya untuk melanjutkan pendidikannya. Di akhir cerita, mereka saling memberikan pelukan hangat sebagai simbol dukungan dan awal baru, sekaligus menjadi penutup dari kisah film ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya bila suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.